Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kawin Tias dengan digit NIM terakhir 110. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi dari mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan terutama pada bidang materi komunikasi publik. Sebelum kita mengenal komunikasi lebih jauh, maka kita harus tahu dulu definisi dari komunikasi itu apa. Mungkin sebagian dari kalian pasti berpikir ketika kalian mendengar kata komunikasi, pasti yang ada di pikiran kalian ada yang namanya pesan, pengirim pesan, penerima pesan, media, isyarat, dan lain sebagainya. Ya benar, itu semuanya adalah bagian dari komunikasi. Sedangkan jika dilihat dari arti luas, pengertian komunikasi merupakan proses pertukaran informasi baik oleh satu orang ataupun dua orang lebih yang dilakukan untuk mencapai pemahaman bersama. Proses komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua adalah komunikasi nonverbal, dan yang terakhir adalah komunikasi vokal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal yang merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Misalnya berbicara dengan teman, ataupun menulis surat, itu termasuk dalam komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan isyarat, simbol, ekspresi wajah, dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal ini bersifat tersirat, tidak langsung menunjukkan secara kata-kata, tetapi dengan menggunakan isyarat. Dan yang terakhir merupakan komunikasi vokal, dengan menggunakan aspek-aspek selain kata-kata untuk menyampaikan pesan. Misalnya aja dari nada suara, intonasi, kecepatan bicara, dan juga volume yang menunjukkan proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan vokal. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini sangat bermacam-macam, terdiri dari 7 macam bentuk yang diantaranya meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan juga komunikasi internasional. Untuk dapat membedakan macam-macam bentuk tersebut, kita dapat melihat cuplikan video di bawah ini. Udahlah, lu gak masalah mahalin gue. Kalau lu mati pas naik Gojek gimana? Udah, lu dengerin aja gue. Lu mau ulang lagi kayak dulu? Pasti lo pengen banget nih kerja di media. Iya. Kayaknya keren banget Carrie gitu. Bradshaw. Nah, that's the thing. Tapi akhirnya S2 itu ada rezeki. Jujur memang I think masih privilege. Batas waktunya sampai kapan? Kata Bape sih 1 minggu lagi. Emang kita sekelompok ya? Harusnya sih iya, bertiga. Tulisan namanya adalah presenter yang sebelumnya siaran, which is anak Jaksel, which is yang sebelumnya adalah Rahma Sarita. Jadi bayangkan gak sih pertama kali muncul di TV saya memperkenalkan diri sebagai orang lain. Juga dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Dewa 19 dan Armada. Masa pendukung Prabowo Gibran sudah hadir di GBK sejak pagi meski agenda baru dimulai pukul 2 siang. Masyarakat yang tak bisa masuk yang lama. Что Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций. Это единственная причина, по которой он не смог направить четкий и сильный коллективный сигнал, нацеленный на действие.
Baik, yang selanjutnya merupakan hambatan komunikasi. Dalam kita berkomunikasi, tentu kita mempunyai beberapa hambatan yang dapat dijelaskan oleh Andi. Komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Namun, seringkali kita menghadapi berbagai hambatan yang menghalang. Yang pertama yaitu hambatan fisik geografis, misalnya nih kalian mau bertemu dengan teman tapi hujan. Kan gak ada yang tahu, karena itu merupakan faktor geografis. Maka itulah yang disebut sebagai hambatan geografis. Lalu yang kedua yaitu hambatan organik, merupakan hambatan karena panca indera tidak berfungsi. Sehingga kalian susah untuk komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu hambatan teknis, yang merupakan gangguan dari alat komunikasi. Misalnya kalian lagi telepon terus sinyalnya tiba-tiba gak ada. Nah itu namanya hambatan teknis. Yang keempat adalah hambatan semantik, karena keterbatasan bahasa yang dimiliki. Misalnya kalian mau ngobrol sama bule kalian gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa komunikasi deh. Yang terakhir ada hambatan kerangka pikir, yaitu hambatan yang diakibatkan karena perbedaan persepsi antara kita dengan orang lain.